wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, tadi sudah disaksikan video dari LMS kita tentang kasus suap Menteri Sosial, mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Ya, Bapak Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek. Bapak Juliari diduga menerima fee sebesar Rp10.000 per paket sembako dari nilai Rp300.000. Dengan total fee yang sudah diterima Pak Juliari sekitar 17 miliar rupiah. Nah, berdasarkan web dari suara.com, ya, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Bapak Misbah Hasan, mengungkapkan adanya potensi fee bantuan sosial yang dikorupsi bisa mencapai triliunan rupiah untuk seluruh Indonesia. Nah, hari ini kita akan mulai diskusi tentang keadaan ini, ya. Mungkin kita hubungkannya, kita akan menghubungkannya dengan nilai-nilai dasar PNS yang aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, serta anti korupsi. Nah, untuk mengawali diskusi, silakan kepada Bapak Yudi untuk menyampaikan pendapatnya tentang kasus ini dari segi akuntabilitas dan nasionalisme. Kepada Pak Yudi, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Andi atas kesempatannya. Oke, baik, bagi saya, pendapat saya mengenai kasus mantan Menteri Sosial Pak Juliari Batubara ya, kalau tidak salah. Langsung merujuk ke akuntabilitas, seperti yang kita tahu semua bahwa akuntabilitas pada dasarnya adalah kewajiban setiap individu dalam memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Nah, dalam kasus ini, seperti yang sudah kita tahu semua, bahwa Pak Juliari Batubara ini adalah diamanahkan oleh Pak Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Sosial pada Kabinet Indonesia Maju ya, pada periode kedua ini. Periode kedua, nah, ya. Masalahnya yang di sini adalah Pak Juliari Batubara atau mantan Mensos kita tidak melaksanakan dengan baik. Artinya mereka ataupun timnya ataupun dari Pak Menteri, Wakil Menterinya adalah menyelewengkan dana. Ya. Jadi kita lihat bahwa tidak memiliki integritas. Artinya apa? Tidak sesuai dengan perkataan dan tindakan seperti yang kita tahu bahwa tahun 2019 Pak mantan Menteri Sosial mengatakan bahwa korupsi itu bisa ditanggulangi dengan dari dirinya sendiri ataupun dari pribadinya secara humanis. Tapi nyatanya ketika tahun 2020 malah beliau tersangkut kasus korupsi bansos yang menggegerkan Indonesia ya. Itu penyebabnya apa sih ya? Kira-kira penyebabnya udah pasti ya. Pasti ada kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok dan juga banyak godaan-godaan tertentu yang memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar pada bansos kali ini. Fakta-faktanya bahwa tadi sudah disebutkan Pak mantan Mensos ini mendapatkan 10.000 dari paket bansos ya, per paket bansos, sehingga ketika di total itu sampai kurang lebih 17 miliar rupiah ya. Nah, solusinya gimana sih? Kalau menurut saya ya, solusinya mungkin setiap menteri, ini Menteri Sosial fokusnya ya, yang tahun ini ataupun tahun sebelumnya mungkin lebih baik, lebih transparan. Artinya ketika dalam hal keuangan disampaikan ke publik melalui media sosialnya, lewat website atau apapun ya. Sehingga rakyat udah tahu nih ketika ada bantuan, ada apa, transparansinya jelas sehingga tidak menimbulkan kasus-kasus yang seperti ini. Itu untuk akuntabilitas menurut saya. Mungkin kalau ada yang mau menambahkan silakan. Oke, jadi bisa saya ambil ya, tarik kesimpulan. Sebenarnya Bapak Juliari Batubara ini dalam konteks akuntabilitas ya, ada beberapa indikator akuntabilitas yang dilanggar oleh beliau. Seperti kepemimpinan. Beliau sebagai seorang menteri sosial yang memimpin sebuah lembaga negara ya, tidak bisa memberikan contoh yang baik ya untuk lingkungan kerjanya maupun untuk orang di luar lingkungan kerjanya, gitu kan. Nah, kemudian transparansi. Nah, betul yang dikatakan oleh Pak Yudi tadi, dikatakan bahwasanya harusnya ada transparansi. Nah, di kasus Bapak Juliari Batubara yang dia meminta fee per 10.000 itu, sepertinya tidak terjadi transparansi jumlah bantuan yang diberikan ya,
dengan apa yang didapatkan oleh masyarakat. Ya. Kemudian ada lagi aspek seperti konsistensi ataupun kejelasan. Nah, mungkin itu yang dari aspek indikator, Bu Nur. Ya, Ada yang mau ditambahkan? kalau Nah, itu yang dari akuntabilitas ya. betul. Nah, kalau dari segi etika publik, jadi untuk kasus korupsi bansos ini, pertama itu pada program pengadaan. Yang pertama kalau dari etika publik itu dia tidak cepat membuat yang namanya keputusan ya. Maksudnya di sini, sebentar. Jadi dalam kasus ini tuh banyak kepentingan yang terlibat dalam proses kebijakan pada pengadaan bansos tersebut. Nah, karena banyaknya kepentingan itu, maka akan timbul yang namanya kasus korupsi yang terjadi di Kementerian Sosial. Nah, bagaimana caranya untuk mencegah tindakan pidana korupsi tersebut? Harus ada penanganan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, yaitu dari menteri langsung mungkin, supaya tindakan tersebut bisa dicegah. Terus dari segi komitmen mutu itu kurang adanya kontrol atau pengawasan dan kontrol dari pihak. Nah, dari situ manajemennya itu masih kurang bagus. Nah, untuk menerapkannya akan memastikan kontrol atas lingkungan yang jelas dan objektif sehingga transparan. Terus yang kedua, untuk mekanismenya itu masih kurang efektif dan efisien karena pembagiannya itu masih berupa bansosnya itu kurang, masih belum efektif lah Pak ya. Nah, terus inovasinya, dari segi inovasi harusnya untuk bansos tersebut menggunakan teknologi yang lebih lebih akurat atau yang sampai saat ini digunakan. Jadi tidak timbul yang namanya apa ya, transparansinya masih kurang Pak kayaknya kalau ini ya. Mungkin dari Pak Itu Yudi. Pak ya. Oke. Terima kasih. Pak Ini Yudi. saya mungkin lanjutin yang nasionalisme ya. Jadi kan akuntabilitasnya sudah. Jadi seperti yang kita tahu bahwa ini saya ngutip dari LAN tahun 2015 ya. Nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta tanah air yang wajar terhadap bangsa dan negara, sekaligus menghormati bangsa lain. Seperti yang kita ketahui, permasalahan wakil mantan Menteri Sosial kali ini adalah dia tidak secara nggak langsung nih ya, tidak mempunyai nasionalisme kalau dilihat dari kasusnya. Hal itu didasarkan bahwa ketika kita sedang mengalami pandemi COVID-19, kok bisa gitu loh sekelas Menteri Sosial mengambil uang rakyat istilahnya ya, sehingga tidak memiliki nasionalisme yang sangat tinggi dalam artiannya sebagai menteri. Selain itu penyebabnya juga pastilah ketika dia mempunyai kepentingan individu maupun kepentingan kelompok. Nah, faktor-faktornya juga fakta-faktanya juga jelas bahwa ketika kalau menurut saya nih kasus nasionalisme di menteri-menteri ini harus ditanggulanginya ya salah satunya harus digalakkan kali ya dengan upacara bendera setiap sebulan sekali ataupun mereka mengunjungi wisata-wisata dalam lokal saja ketika ada proyek-proyek apapun, tidak usah sudah dibanding ke luar negeri, lebih baik mencinta tanah air artinya ya udah ke wisata-wisata dalam negeri saja untuk menimbulkan ini loh Indonesia sebetulnya lebih banyak kekayaan alamnya dibandingkan luar negeri. Itu menurut saya sih ya. Jadi udah melanggar banyak sih dalam hal kasus korupsi ini. Jadi sila pertama ya kan dalam nasionalisme itu Tuhan Yang Maha Esa bagiannya udah pasti melanggar ya kan. Udah pasti keadilan sosial bagi seluruh Indonesia udah pasti melanggar. Hampir rata-rata semua sila di Pancasila semua dilanggar oleh Menteri Sosial. Itu menurut saya. Silakan. Oke. Dalam segi aspek nasionalisme, ya benar. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Yudi bahwasanya kasus korupsi dana bantuan sosial yang dilakukan oleh mantan Menteri Juliari Batubara ini ya itu melanggar nilai-nilai dalam Pancasila. Ya. Selain yang dikatakan tadi, mungkin nilai persatuan juga itu dilanggar oleh Bapak Juliari Batubara. Kenapa? Karena pada saat masa pandemi seperti ini harusnya kita bersama-sama ya bergerak bersama
sebagai seorang penyelenggara pemerintah, penyelenggara negara ya, dia harusnya sebagai perpanjangan tangan supaya masyarakat ini tetap bersatu, ya bersatu. Cuma dengan kegiatannya dia, ya kegiatan dia yang melakukan korupsi, dana bantuan sosial itu bisa menimbulkan perpecahan dan rasa tidak percaya dari masyarakat terhadap pemerintah. Mungkin begitu dari saya. Ya, Ibu Nur, ada tambahan dari misal? Tambahan mungkin dari segi kode etik ya, kode etik sebagai pejabat. Nah, jadi dari Mensos tersebut dia sebenarnya sudah melanggar kode etik yang prinsipnya dia sudah melakukan tindakan yang tercela dan merusak moral bangsa. Harusnya kan seorang pejabat itu senantiasa menerapkan kode etik yang telah ditetapkan. Karena pejabat itu kan sebagai contoh ya, contoh dari masyarakat, yaitu salah satunya ya dengan tindakan tersebut kan otomatis masyarakat menjadi tidak percaya dengan pejabat tersebut. Gitu. Mungkin dari segi kode etik dia sudah melanggar ya. Nah, mungkin seperti itu. Dari nasionalisme sudah diungkapkan tadi ya sama Pak Yudi ya? Ya. Sudah. Jadi menurut Bu Nurat Ningsih, Bu Ningsih ya, kalau dalam melihat kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial ini, dari segi etika publik dan komitmen mutu, hal-hal apa saja yang beliau itu langgar? Kalau dari komitmen mutu, mungkin yang dilanggar itu yang pertama itu dari segi pengawasan ya. Nah, pengawasan dia sudah melanggar dari segi pengawasan karena kurangnya pengawasan. Jadi pengawasan itu kan sebenarnya harus sinergi dari atas sampai ke bawah ya. Jadi di situ untuk pengawasan atau kontrol dia sudah keluar dari jalurnya. Jadi otomatis itu yang pertama ya untuk pengawasan. Terus yang kedua dari responsibilitas. Jadi tanggung jawab semacam dia sudah menyalahi tanggung jawab dia sebagai menteri. Kalau dari segi apa lagi? Udah mungkin itu aja, Pak. Oh iya. Jadi di komitmen mutu itu ada nilai-nilai seperti efektif, efisien, kemudian ada inovatif dan berorientasi mutu. Ya kan? Tadi seperti yang Ibu sampaikan, mungkin di awal ada yang namanya solusi yang Ibu sampaikan yaitu tentang inovasi. Harusnya penyaluran bantuan itu menggunakan cara-cara yang lebih inovatif, ya kan? Supaya tidak terjadi penyimpangan dan adanya transparansi. Mungkin itu kan tadi kan yang mau disampaikan. Nah, di bagian yang lain seperti mungkin ini Pak, apa namanya? Tadi yang masalah pengawasan ya. Jadi harusnya memastikan ya, memastikan. Oke, paling ini saya nambahin masalah komitmen mutu ya, Pak Andi sama Buning. Ya masih dari pertama yang indikator komitmen mutu ada efektif ya. Kalau kita lihat ini banyak yang tidak efektif di lapangan ya, bahwa banyak yang harusnya menerima tidak menerima, banyak yang tidak menerima jadi menerima, itu banyak terjadi di lapangan. Entah miskomunikasi antara pihak dari tingkat RT, RW, ke kelurahan sampai ke atas yaitu ke Menteri Sosial atau apapun, saya kurang paham karena banyak kenyataan seperti itu. Yang selanjutnya efisiensinya kurang karena ketika kita lihat ada orang yang membutuhkan bela A, B, C, tapi yang datang adalah D, E, F. Jadi lebih baik kalau saya, ini lebih baik dikasihkan pada saat itu adalah uang tunai. Jadi ataupun yang korban pandemi ini bisa melihat dia langsung apa yang dibutuhkan, langsung dibeli. Tidak menumpuk barang yang diberikan, seperti itu sih. Ya, itu solusi dari Pak Yudi ya. Jadi bentukannya bukan dalam... Coba saya tambahkan lagi ya Pak ya. Boleh Bu Ning. Lanjut Bu. Lanjut Bu. Oh iya, mungkin yang pertama harus dipastikan ya kontrol atas lingkungan yang jelas serta objektif sehingga nilai pelayanan publik yang tadi itu lebih untuk ada jaminan efisiensi, kinerja dan kepatuhan dari atas sampai bawah.
Terus yang kedua, memastikan bahwa mekanisme kontrol itu harus mencakup prosedur yang efektif, ya. Jadi dan jelas. Jadi untuk menghindari adanya kecurigaan atas pelanggaran hukum dan peraturan. Jadi tadi lebih bersifat ke mekanisme ya, mekanisme itu harus berjelas supaya kontrolnya itu bisa lebih teratur lagi dalam penyaluran bansos. Mungkin seperti itu ya. Oke. Ya mungkin itu dalam segi Itu etika Pak, dan mungkin Pak. komitmen mutu ya. Ya, ini dari saya. Selanjutnya adalah tentang anti korupsi. Oke. Anti korupsi. Korupsi sendiri menurut Undang-Undang tahun 31 tahun 19 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 adalah tindakan yang melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, jelas apa yang dilakukan oleh Bapak Juliari Batubara ini adalah sebuah tindakan yang merugikan. Tidak hanya merugikan negara, tapi merugikan juga untuk masyarakat yang harusnya menerima bantuan yang harusnya nilainya 300.000 ya menjadi 290.000 karena kan dia minta fee per 10.000 untuk satu paket bantuan ya. Dalam kasus ini ya, kasusnya Pak Juliari Batubara, di mana video yang awal tentang materi itu mengatakan bahwasanya ada kiat-kiat tersendiri dari Pak Juliari Batubara supaya tidak muncul korupsi di lingkungan kerjanya di Kementerian Sosial. Namun sekali lagi, korupsi itu muncul karena adanya kesempatan, ya, kesempatan untuk korupsi. Nah, kemudian munculnya juga karena seorang penyelenggara negara itu mempunyai kedudukan atau tanggung jawab yang cukup besar untuk memutuskan suatu kebijakan. Makanya itu bisa muncul korupsi di situ. Ya, untuk nilai-nilai korupsi itu ada 9 dan menurut saya yang dilanggar dalam kasusnya Pak Juliari Batubara yang pertama adalah tentang kejujuran, di mana dia tidak jujur untuk memberikan bantuan sosial yang harusnya menjadi amanah dari pemerintah lewat Kementerian Sosial kepada masyarakat, namun oleh dia dikorupsi jumlahnya, atau dia malah sebenarnya meminta fee dari orang-orang yang mendapatkan tender untuk mengadakan bantuan tersebut. Lalu kepedulian, dia dalam masa pandemi seperti ini ya, yang harusnya Kementerian Sosial itu memberikan bantuan berupa bantuan sosial kepada orang-orang yang terdampak, rasa kepedulian dia itu mungkin kurang ya. Karena kurangnya rasa kepedulian terhadap sesama kepada orang-orang yang terdampak itu, sehingga dia memanfaatkan kesempatan celah yang ada untuk memperkaya diri sendiri dengan minta uang fee tersebut. Ya, mungkin itu dari saya. Bisa ditambahkan oleh Pak Yudi atau Bu Nur. Oke, saya tambahin ya Pak Andi. Jadi sebetulnya memang 9 ini pada dasarnya dilanggar. Cuman yang paling utama dilanggar itu masalah kejujuran dan kepedulian ya. Mungkin saya nambahkan masalah kemandirian. Jadi harusnya dengan pandemi seperti ini ya, pemerintah melalui Kementerian Sosial harus aktif mengatasi tentang wabah kelaparan istilahnya ya. Tapi kenyataannya banyak dibantu dengan pihak-pihak lain. Artinya dari kemandirian pun belum siap Kementerian Sosial dalam menanggulangi wabah COVID-19 ini. Selanjutnya ya disiplin juga, tidak disiplin. Artinya ya ketika memberikan bantuan sosial secara terus-menerus tidak artinya tataran warganya dalam menerima itu tidak disiapkan dengan baik, artinya ya disiplinnya kurang. Seperti itu. Silakan selanjutnya. Bu. Iya, untuk kasus ini mungkin dari segi anti korupsi dia sudah menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan diri sendiri, yaitu dengan cara korupsi. Berarti di situ dia sudah menyalahi aturan dari etika anti korupsi yang harusnya dimiliki oleh ASN. Segi sosial yang tadi dikatakan ini merupakan pelanggaran berat karena dilakukan di masa pandemi. Maksudnya di sini dalam segi pandemi ini kan harusnya kita itu berempati sama semua orang
tapi malah dia korupsi. Jadi mungkin dari situ ya, untuk pelanggaran beratnya yang tadi melakukan tindakan korupsi. Kalau untuk mengakali nih supaya kasus-kasus seperti ini tidak terjadi bukan hanya di Kementerian Sosial tapi di berbagai lembaga negara, ya. Menurut Bapak dan Ibu, apa sih usulan dari Bapak Ibu untuk pemerintah? Nah, coba Pak. Paling kalau menurut saya ya masalah transparansi jelas, ya terus yang kedua ya masalah tentang hukum ya, walaupun emang kebijakan hukum Indonesia itu emang harus kuat seperti negara lain ya. Ketika ada yang korupsi, ya kalau saya sih pengennya dimiskinan secara permanen, artinya semua hartanya dikembalikan. Ketika itu dia bahwa itu jadi acuan untuk para calon-calon koruptor bertindak gitu loh. Itu menurut saya sih. Bu, ini gimana Bu? Mungkin untuk solusinya yang pertama, supaya tidak terjadi pelanggaran seperti itu, yang pertama harusnya ada sanksi yang lebih tegas seperti yang di luar negeri. Contoh di Cina ya, itu kan ada hukuman yang berat sekali. Contoh hukuman ya di situ kan ada hukuman mati segala ya. Jadi kan membuat efek jerah untuk yang korupsi. Jadi takut untuk melakukan korupsi tersebut. Terus yang kedua, pengawasan dan kontrol itu harus lebih di lagi supaya di penyalahgunaan jabatan atau wewenang. Mungkin itu, Pak. Oke, jadi bisa saya rangkum ya apa yang jadi usulan dari Bapak Ibu tentang kasus ini supaya tidak terjadi lagi. Yang pertama itu adalah adanya transparansi. Jadi bisa dibuka tentang misal laporan keuangan itu bisa dibuka ke publik supaya publik itu bisa melihat kinerja laporan keuangan atau penggunaan dana yang dari setiap lembaga negara mungkin ya, sehingga sama-sama melakukan check and balance, ya kan, sama-sama melakukan kontrol. Kemudian membuat sebuah aturan lagi yang lebih tegas, ya, aturan yang tegas yang tidak pandang bulu mungkin ya. Jadi tidak memikirkan oh ini dari latar belakangnya siapa, dari partai apa mungkin, atau dari keluarganya siapa. Jadi semuanya aturannya bisa ditegakkan dengan sebaik-baiknya dan semaksimalnya. Kemudian yang terakhir kata Bumi tadi adanya pengawasan dan kontrol. Nah itu juga penting, berarti seperti dibuat dewan pengawas tambahan mungkin untuk setiap kementerian itu mungkin diperlukan ya, mengontrol supaya tidak ada penyelewengan penggunaan dana mungkin gitu ya. Itu. Mungkin ada lagi yang mau kita bahas? Cukup, mungkin Mandi yang kita diskusikan sudah meliputi semua dari aneka. Cukup atau masih ada ganjalan yang mau diungkapkan tentang kasus ini? Mungkin dari segi religius kayaknya ada Pak untuk Pancasila. Religius ya. Nasionalisme. Kita yang pertama. Oke, mungkin untuk diskusi kita tentang kasus korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara tahun 2020 ya, mulai dari pandemi itu ya. 2020. Ya, mulai dari 2020. Kita cukupkan dan semoga apa yang menjadi diskusi kita hari ini ya dapat bermanfaat untuk menambah wawasan kita tentang penerapan dari nilai-nilai aneka yang ada 5. Kemudian semoga kita ke depannya sebagai calon pegawai negeri sipil dan insya Allah yang akan menjadi pegawai negeri sipil tidak melanggar nilai-nilai dari aneka tersebut dan dapat mengamalkan ya, melaksanakan nilai-nilai aneka tersebut dalam tugas kita sehari-hari. Akhirnya dari kami peserta Laksar CPNS Pemerintah Provinsi Banten tahun 2021 angkatan 21 kelompok 3 dengan tutor Dr. Saifuddin MSI telah menyelesaikan diskusi analisis kasus mengenai mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dikaji dari nilai-nilai dasar ASN, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Terima kasih.
Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.